Ya, saya sapa sekali lagi. Selamat pagi buat kita semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke. Pagi, Pak. Ya, di pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita berkumpul dan bisa tatap muka secara virtual ya melalui via Zoom gitu ya. Di mana kita akan melaksanakan sosialisasi bagaimana penggunaan aplikasi monitoring bimbingan yang disingkat dengan MOBI gitu ya. Guna daripada aplikasi ini adalah supaya kami Kaprodi bisa memantau bagaimana perkembangan skripsi mahasiswa-mahasiswi kami sekalian gitu ya. Jadi nanti setiap bimbingan ya pastikan selesai bimbingan wajib mengisikan apa yang dibimbingkan dengan dosen pembimbingnya ke dalam aplikasi sehingga kami bisa tahu bahwa gitu ya kira-kira Bu Puji Rahayu ini sudah sampai mana, apakah sudah bab 1 atau bab satunya sampai mana gitu dia ya. Maka itulah guna daripada aplikasi ini ya. Jadi sebelum disampaikan oleh Pak Adli, pertama-tama saya mengucapkan yang terhormat kepada Ibu Murni Marbun, SSI MMkom yang tidak bisa bergabung dengan kita karena ada kesibukan. Begitu juga yang terhormat Bapak Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Bosker Sinaga Mkom juga tidak bisa bergabung dengan kita. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama Bapak Kaprodi, TRKJ dan juga Manajemen Informatika Bapak Amran Sitohang Mkom. Selamat pagi Pak. Oke, kemudian yang terhormat juga Ibu Kaprodi Bisnis Digital, Ibu Christine Stongkul Mkom. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Hasanul Fahmi, Kaprodi TGI dan juga RPL yang tidak bisa bergabung karena sedang mengajar, gitu ya. Kemudian yang terhormat sebagai narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Adli Abdillah Nababan Mkom. Selamat pagi, Pak Abdi. Pagi, Pak Dijan. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sosialisasi kita pada pagi hari ini. Kita langsung saja bentuk acaranya. Yang pertama langsung aja kita serahkan kepada Pak Adli bagaimana penggunaan aplikasi ini. Jadi diharapkan kepada kita semua ya mempersiapkan alat tulisnya, mana tahu ada nanti yang mau ditanya atau bagaimana nanti cara kerjanya bila perlu ditulis dia kira-kira langkah-langkahnya seperti apa. Langkah pertama lakukan ini, langkah kedua lakukan ini, langkah ketiga bila perlu seperti itu gitu ya. Supaya nanti pada saat pelaksanaannya jangan bingung mengisi aplikasi itu gitu dia ya. Maka untuk itu langsung saja kita serahkan waktu ini atau ada yang mau disampaikan Pak Amran atau Bu Christine? Sudah oke, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, baik. Kita langsung serahkan kepada Pak Adli untuk mempresentasikan bagaimana penggunaan aplikasi MOBI. Kita berikan waktu langsung kepada Pak Adli. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih kepada Pak Jijon segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Pagi, Pak. yang saya hormati Ibu Ketua Estemik, Ibu Murni Marbun, SSI, MMkom, kemudian ada Ketua Program Studi, Bapak Ibu Ketua Program Studi, Bapak Jijon, Pak Amran, dan Ibu Christine. Dan yang kami banggakan semuanya mahasiswa-mahasiswa kami yang semester 7 yang sedang melaksanakan ataupun melakukan pembimbingan skripsi di lingkungan STM Pendidikan Nusantara. Suara saya kedengaran dengan jelas adik-adik semuanya? Dengar, Pak. Untuk supaya lebih cepat saya langsung share screen saja terlebih dahulu. Apa sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, mungkin langsung saja kita mulai. Di sini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi aplikasi monitoring bimbingan ataupun saya singkat dengan MOBI skripsi tugas akhir STM Nusantara. Nanti di sini ada beberapa outline yang akan kami sampaikan kepada adik-adik semuanya, yaitu tentang aplikasi MOBI itu sendiri, kemudian alur bimbingan pada saat bimbingan kepada dosen-dosen adik-adik semuanya, kemudian nanti akan dipandu untuk mengisi riwayat ataupun history aktivitas pembimbingan, kemudian nanti di akhir saja disimpan tanya jawab kira-kira
Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, bisa ke saya langsung ataupun ke bagian program studi, seperti itu adik-adik ya. Mungkin langsung saja yang pertama tentang aplikasi Mobinya. Di sini adalah merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah mahasiswa-mahasiswi melakukan penginputan riwayat aktivitas pembimbingan skripsi atau lainnya di lingkungan Akademik Pendidikan Nusantara. Nah, mungkin tujuannya pengguna aplikasi Mobi ini bertujuan agar akademik dan program studi dapat memonitoring sejauh mana progres kegiatan pembimbingan adik-adik sekalian, yaitu seluruh mahasiswa program studi yang mungkin saat ini ada beberapa program studi yang mengikuti tugas akhir dan skripsi. Kalau nggak salah ada teknik informatika, manajemen informatika, apa lagi, teknologi rekayasa jaringan komputer, kemudian teknologi informasi kalau nggak salah ya. Nah, kemudian di sini mengingat pentingnya aktivitas pembimbingan terhadap perencanaan skripsi, nanti progres adik-adik semua nanti akan terekam dan tercatat oleh sistem kita, yang nantinya akan dievaluasi oleh bagian program studi dan akademik. Ya, mungkin tentunya kita akan menghindari mahasiswa kami yang nantinya terlambat, gitu ya, supaya nanti tidak ada yang terlambat dan bisa dianggap sebagai lulusan waktu ataupun graduate on time. Nah, gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian aplikasi ini tadi tentunya dapat adik-adik akses menggunakan media smartphone dan website. Nah, jadi kalau misalnya ada bisa menggunakan laptop dan bisa juga menggunakan aplikasi berbasis Android. Nah, seperti itu. Kemudian setiap mahasiswa nanti wajib mengisi aktivitas bimbingan setiap kali melakukan pembimbingan kepada dosen pembimbing. Nah, itu tentang aplikasi singkat. Tentunya intinya nanti adalah aplikasi ini untuk mempermudah adik-adik semuanya dalam penginputan. Nah, biasanya memang selama ini melakukan pembimbingan menggunakan lembar kendali seperti itu ya. Nanti tetap diisi aplikasinya agar secara real time bisa terekam bagaimana dan sejauh mana progres adik dalam melakukan pembimbingan seperti itu. Kemudian di alur bimbingan tentunya adik-adik semuanya sudah mendapatkan surat edaran dari program studi ataupun akademik bahwa bimbingan itu sebaiknya ataupun seharusnya akan dilakukan di kampus Medan ataupun Pakam. Jadi tentunya akan menghindari melakukan bimbingan di luar kampus Medan dan Pakam. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh Pak Jijon bagaimana alur bimbingan dan bagaimana alur bimbingan yang tidak diperbolehkan di Akademik Pendidikan Nusantara, seperti itu ya. Dan kemudian ada juga via online, mungkin bisa via WhatsApp, via email ataupun via Zoom. Tentunya untuk alur bimbingan ini dilakukan ataupun oleh masing-masing dosennya mungkin berbeda-beda, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, jadi bisa dipilih apakah tetap muka, ya tentunya janjian dulu untuk Bapak Ibu dosennya untuk melakukan pembimbingan, atau juga memang kalau misalnya keadaannya di luar dari kampus ataupun di luar kota gitu ya, mungkin bisa mengajukan bimbingan via WhatsApp ataupun Zoom seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya di sini panduan pengisian riwayat aktivitas pembimbingan. Nah, ini akan kita pandu. Yang pertama nanti adik-adik semuanya pada aplikasi monitoring bimbingan online pada link https://mobi.pelita-nusantara.ac.id. Nah, selanjutnya nanti lakukan login menggunakan NIM, kemudian password defaultnya itu 123. Nah, yang untuk nomor 2 jangan lupa loginnya menggunakan NIM, ya tentunya sudah semester 7 ya, jangan ada yang nggak tahu NIM-nya lagi gitu ya, adik-adik ya. Kemudian passwordnya itu 123, jadi NIM-nya dituliskan, ya kan, kemudian sandinya 123. Kemudian nanti jika tidak bisa login atau password nanti hubungin bagian administrasi, nanti saya kasihkan nomor yang hubungi, atau yang udah tahu langsung bisa dicek kalau misalnya ada pakai NIM yang kalian gunakan dan passwordnya 123 itu tidak bisa login, mungkin bisa dihubungi seperti itu ya adik-adik ya. Jadi jangan lupa linknya itu di mobi.pelita-nusantara.ac.id.
dan loginnya menggunakan NIM dan passwordnya 123. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya ini kita contohkan, ada di sini namanya si Afikatul Karimah. Ini dicontohkan aja ya. NIM dia menggunakan aplikasi Maudi kita tadi. Nah, setelah nanti berhasil login, adik-adik akan diarahkan ke halaman dashboard aplikasi. Nah, jadi ini tampilan awalnya. Ya, tentunya di sini ada informasi tentang tanggal, nama mahasiswa dan nama dosen, dan bagian ini ada tentang progresnya, kemudian lokasi pembimbingan, kemudian nanti ada aksinya. Nah, tentunya ini karena memang belum melakukan pembimbingan, tentunya datanya masih belum ada. Seperti itu ya, adik-adik ya. Nah, ini tampilan awalnya setelah kalian login. Nah, selanjutnya karena memang pertama kali melakukan login ke dalam sistem, ya adik-adik semuanya pasti harus merubah password demi keamanan akunnya, gitu ya. Karena kalau kita tahu akun kawan kita bisa juga login ke dalamnya kalau dia nggak ganti password, gitu ya. Tadi karena kita buat defaultnya itu 123, tentunya adik-adik setelah bisa login tadi harus merubah password demi keamanan akun. Nah, gitu ya, adik-adik ya. Nah, jadi bisa adik-adik klik di sini, klik tombol navigasi, kemudian pengaturan profil, kemudian di sini ada sandi baru di mana aja. Nah, perhatiannya untuk sandi baru ini mungkin sandi yang mudah diingat. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi jangan nanti udah diganti passwordnya lupa lagi gitu ya. Jadi usahakan menggunakan sandi itu, ataupun sandinya sama dengan sandi yang di Siakat juga nggak ada masalah, ya kan? Tapi jangan juga yang sandi di Siakatnya 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Jadi buatlah sandi yang memang unik dan mudah diingat. Nah, itu nanti kalau setelah sandinya sudah diinputkan, baru nanti di bawahnya itu dipilih tombol simpan. Nah, seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian untuk menambahkan riwayat pembimbingan, silakan gunakan tombol tambah aktivitas bimbingan. Jadi di situ nanti akan ada tombol tambah aktivitas bimbingan, di mana nanti di setiap pertemuannya itu nanti akan kalian tambahkan sesuai dengan apa yang kalian bahas dan apa yang kalian di mana lokasi kalian, media yang kalian gunakan pada aplikasi ini. Nah, tentunya kan adik-adik semuanya yang kemarin-kemarin juga sudah melakukan pembimbingan. Jadi tidak masalah diinputkan saja yang sudah ada kemarin, misalnya udah berapa minggu setelah SK-nya keluar dan melakukan pembimbingan ke dosennya, jadi bisa ditambahkan sebanyak berapa kali yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi tidak usah khawatir. Jadi sifatnya menambahkan aktivitas bimbingan itu tidak di hari itu gitu ya. Jadi bisa kita tentukan tanggalnya. Nah, mungkin kita contohkan saja. Yang pertama di sini tambah aktivitas bimbingan, di kalian klik saja. Selanjutnya akan menampilkan form tambah aktivitas bimbingan. Nah, coba diperhatikan yang sebelah kiri dulu. Nah, ini yang kosong, ya kan? Kemudian yang sebelah kanan itu contoh yang sudah diisi. Jadi yang perlu diisi itu ada 7 form. Yang pertama itu adalah tanggalnya, tanggal berapa adik-adik melakukan pembimbingan. Untuk NIM, nama mahasiswa dan nama dosen itu nggak perlu diisi, ya kan? Karena hanya menampilkan untuk read only saja, ya kan? Kemudian yang kedua di situ bagian yang dibimbingkan. Di sini bersifat drop down, ada judul sampai bab 1, bab 2, bab 3 sampai UMH. Kemudian lokasi pembimbingan sebagai teks area, jadi bisa tidak dipilih. Ya tentunya di lokasi pembimbingan ini ya kalau misalnya dosennya sifatnya tidak di lokasi kampus Medan ataupun kampus Makam, bisa diisikan dengan opsi yang lain ataupun mengetikkan opsi yang lain. Nah, gitu ya. Kemudian medianya ada tatap muka dan mungkin menggunakan Zoom, WhatsApp. Nah, jadi kalau lokasinya ini nanti kita buat untuk online, bisa kalian isi menggunakan lokasinya online, kemudian medianya apa, misalnya Zoom ataupun WhatsApp. Tapi kalau misalnya dia langsung bertemu, misalnya di kampus Medan atau Pakam, diisi isiannya itu kampus Medan ataupun kampus Pakam, ataupun di tempat lain, ya kan?
kemudian medianya tatap muka. Jadi yang bersifat jumpa langsung ke dosennya, dibuat saja medianya tatap muka. Sementara kalau dia lokasinya misalnya kalian tidak bertemu atau online dengan dosennya, jadi bisa mengisikan lokasinya itu online, kemudian medianya aplikasi yang digunakan dalam melakukan pembimbingan. Nah, selanjutnya yang kelima, di sini dibuat waktu bimbingannya dimulai, misalnya 14.00, berarti jam 2 siang sampai di 14.30. Nah, di sini isiannya adik-adik perhatikan bahwa contohnya di situ ada 16.200 gitu ya, yang sebelah kiri. Nah, jadi jangan menggunakan titik, tapi titik 2. Nah, gitu ya contohnya ya. Jadi dilihat placeholder yang ada di formnya ini, gimana contoh penginputan datanya. Nah, gitu. Kemudian yang selanjutnya yang di terakhir itu aktivitas bimbingan. Nah, tentunya apa saja yang kalian bahas tentang pertemuan kepada dosen pembimbing setiap kali melakukan pembimbingan. Nah, contohnya di sini ya, saya buat bagian bab 1, berarti progres adik si Afikotol ini, itu di bab 1 dengan pembahasan pada saat bimbingan dia perbaikan latar belakang penelitian, kemudian menambahkan referensi penelitian, kemudian kalau misalnya dosennya bilang lanjut bab 2, ya tentunya bisa diinputkan di aktivitas bimbingan ataupun pembahasan lain mengenai skripsi ataupun progres skripsi kalian. Nah, seperti itu. Jadi di formnya ini ada 7 form yang diinputkan, baik itu tanggal, bagian, lokasi, media, waktu bimbingan mulai, jangan lupa pemisahnya titik 2, untuk yang selesai juga pemisahnya titik 2. Kemudian aktivitas bimbingan ini boleh dibuat secara enter, bisa juga secara koma ataupun dipisah dengan koma gitu ya. Misalnya perbaikan latar belakang koma, referensi penelitian koma, lanjut bab 2 koma, terserah gitu ya. Jadi dia bisa secara paragraf, bisa juga dia secara enter dibuat dengan garis seperti itu supaya lebih rapi. Nah, ini form tambah aktivitas bimbingannya. Kemudian selanjutnya setelah melakukan pengisian, nah jadi ini supaya lebih jelas tadi ya, karena kebanyakan formnya jadi saya pisah-pisah supaya dari semuanya tidak tidak bingung. Mulai dari atas tadi tanggalnya, tanggal melakukan pembimbingan. Kemudian bagiannya di sini misalnya ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya, bagian atau topik pembimbingan. Kemudian di sini lokasinya kampus Medan, kampus Pakam atau online ya kan? Jadi bisa diisi, kalian isikan di sini. Kemudian medianya boleh tatap muka karena dia offline. Kemudian Zoom, WhatsApp, email itu kalau kita menginputkannya online. Nah, gitu-gitu. Itu ya adik-adik ya. Kemudian untuk waktu bimbingannya jam dan menitnya dipisah dengan titik 2. Selanjutnya aktivitas pembimbingan ini kita isi contoh perbaikan judul, perbaikan latar belakang, perbaikan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, jadi ada banyak gitu ya. Jadi pada saat kalian bimbingan itu nanti aktivitasnya kalian inputkan ke form aktivitas bimbingan. Nah, jika dirasa sudah sesuai, kalian bisa menyimpannya dengan tombol simpan untuk menyimpan riwayat pembimbingan kalian. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi ini tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini saya pisah aja. Karena ini panjang, kalau misalnya pakai handphone, lihat zoomnya ini nggak akan kelihatan mungkin ya. Karena dia formnya kecil-kecil, jadi saya pisah aja mulai dari atas ke bawah seperti ini. Jadi supaya lebih gampang yang perlu diisikan. Nah, itu adik-adik. Nah, kemudian ini mungkin saya rasa untuk formnya. Nah, jadi ketika tadi sudah kita simpan, tentunya dia akan muncul data yang pertama di tanggal berapa dan melakukan pembahasan tentang apa di kolom bagian dan lokasinya di mana. Kemudian nanti akan muncul tombol aksi. Nah, ini nanti bisa kalian yang di sebelah kiri yang warna orange itu untuk mengedit, yang warna merah itu untuk menghapus gitu ya. Jadi bisa kalian edit, bisa kalian hapus, jadi tidak masalah gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi otomatis nanti akan masuk data yang pertama di tanggal 10 bulan 12.
Kemudian nanti akan muncul juga ekspor progres PDF dan Excel juga ada, gitu ya. Jadi ini untuk lampiran adik-adik semuanya. Nanti ketika melakukan seminar proposal dan seminar ujian meja hijau, tentunya bakal kalian bawa berkasnya supaya kita lihat apakah sesuai dengan aktivitas yang kalian lakukan dengan dosen atau yang di dalam sistem ataupun yang sudah kalian isikan melalui lampiran berkas lembar kendali dosennya gitu. Ya mungkin tentunya ya yang kalian inputkan itu yang memang kalian lakukan dengan dosen pembimbing gitu ya. Jadi nanti kalau nggak sesuai dengan yang ada di sistem dengan ada yang di lembar kendali, tentunya bisa diketahuan si dosennya bahwa kenapa diinputkan misalnya 3 kali tapi belum pernah bimbingan. Nah seperti itu. Jadi kan nanti tetap di lembar kendali kalian itu ketika melakukan pembimbing seminar proposal dan UMH pasti diminta tanda tangan oleh dosen pembimbing di bawahnya kalau nggak salah, bisa kalian lihat di lampiran skripsi atau tugas akhir kalian. Nah ini contohnya ketika melakukan pembimbingan sekali gitu ya, jadi tentunya nanti sampai nanti di UMH kalian inputkan berapa kali kalian melakukan pembimbingan. Jadi kalau misalnya bagian ini tidak hanya misalnya di bab 1 itu 1 kali pertemuan gitu ya, kayak gitu, bisa juga kita buat pertemuannya 2 kali atau 3 kali, tapi tetap progresnya di bab 1 gitu misalnya. Jadi berapapun totalnya, tetap di progres ini nanti yang akan jadi progres terakhir kalian, di mana progres skripsi ataupun tugas akhir adik-adik sekalian. Jadi nanti bisa saja misalnya di bab 1 itu bimbingannya 3 kali misalnya. Jadi tidak masalah, tetap dibuat bagiannya itu nanti di bab 1. Kemudian misalnya di bab 5 dan bab 6 misalnya, kalau misalnya langsung di bab 6, bab 5, bab 6 bisa kita buat aja langsung bab 6, ya kan? Jadi progresnya itu hanya sekali pertemuan untuk 2 bab. Nah, misalnya seperti itu tidak masalah. Nah, gitu ya. Tapi sesuai dengan sosialisasi pembimbingan, mungkin kalian melakukan pembimbingan itu untuk seminar proposal itu minimal berapa kali kemarin? Kalau nggak salah 8 kali ya untuk seminar proposal. Nah gitu ya. Jadi tidak masalah, tidak ada pembatasan di situ jika memang lebih, ya kan? Tapi minimal untuk seminar proposal, kalau nggak salah kemarin saya baca untuk lampiran skripsinya itu minimal 8 kali lakukan pembimbingan untuk mengikuti seminar proposal. Nah, gitu. Kemudian ini contohnya, ya kan? Ini bisa buat mahasiswa lain. Ini contohnya untuk mahasiswa yang sudah melakukan pembimbingan sebanyak berapa kali? 8 kali dengan tanggal yang berbeda-beda. Kemudian bagian-bagiannya coba diperhatikan mulai dari judul bab 1, bab 2, bab 3, sempro, bab 4, bab 5, dan UMH. Nah, gitu adik-adik. Jadi di sini setiap mahasiswa wajib mengisi aktivitas bimbingan setiap kali melakukan pembimbingan kepada dosen pembimbing. Nah, nanti bakal ketahuan adik-adik yang tidak pernah melakukan pembimbingan gitu ya. Jadi mungkin tadi seperti yang disampaikan Pak Gijon ataupun para kapolri kita nanti bakal ditelepon gitu ya, apa kendalanya ataupun apa masalahnya kenapa tidak melakukan pembimbingan dan sebagainya. Itu gunanya untuk bagaimana adik-adik semuanya bisa lulus tepat waktu dalam mengerjakan skripsi ataupun tugas akhir. Nah, tentunya perlu diinformasikan kepada Bapak Ibu prodi kita, kira-kira adik-adik ini selama melakukan pembimbingan masalahnya apa dan apa kendala dalam melakukan pembimbingannya. Jadi itu tujuannya agar aplikasi ini kita gunakan agar mengetahui memang setiap mahasiswa itu progresnya itu sampai di mana, bisa secara berdasarkan dosen pembimbingnya ataupun jumlah bimbingan si mahasiswa tersebut. Nah, gitu adik-adik. Nah, ini contohnya tadi ya ketika sudah melakukan pembimbingan sebanyak 8 kali. Nah, selanjutnya di sini adik-adik juga bisa mencetak riwayat pembimbingan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa nanti bisa kita sandingkan dengan
lembar kendali pembimbingan yang sudah kalian print itu, ya kan? Apakah memang sudah sesuai dengan yang ada di sistem atau tidak, gitu ya? Ataupun bisa nanti dari sistem kalian pindahkan juga ke riwayat atau lembar kendali yang sudah kalian print, seperti itu. Jadi tidak masalah ya, tanggal-tanggalnya tadi kemarin yang sudah bimbingan 2 kali, 3 kali sudah bisa mengisi, gitu ya, berdasarkan tanggal, bagiannya apa yang dibimbingkan, kemudian lokasinya kemarin di mana, kemudian apa aktivitasnya yang sudah dilakukan kemarin. Tentunya masing-masing dosen juga pasti mengarahkan bahwa kalian harus itu mencatat tanggal-tanggalnya, gitu ya. Jadi ini tidak masalah, jadi buka aja nanti handphonenya, kemudian kalian isikan, jadi tidak usah khawatir untuk histori yang sudah melakukan pembimbingan, jadi sudah tercatat di sistem kita dan bisa secara real time kita lihat progresnya itu sudah sampai di mana, gitu aja ya. Nah ini contohnya, saya klik aja ya, sini bisa kelihatan nggak ini ya? Ini kelihatan layarnya kira-kira adik-adik semuanya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. ini contohnya ya adik-adik ya. Progres bimbingan kalian tadi, si Adelia Citra yang sudah melakukan pembimbingan sebanyak 8 kali. Nah, jadi ini akan ada lampirannya seperti ini. Siapa dosen kalian, nomor SK-nya, kemudian ini masih contoh ya. Ini walaupun judulnya sama, tapi nanti sudah di reset kembali punya si Adelia Citra ini sebagai contoh barang aja untuk melihat laporan progres kalian. Misalnya tadi seperti ini ada dari judul bab 1, bab 2, bab 3 sempro, bab 4, bab 5 dan bab 6 misalnya. Kemudian UMH. Jadi nanti akan kelihatan tuh mana yang masih di bab 1, mana yang masih di bab 2, mana yang masih di judul dan mana yang sama sekali tidak melakukan pembimbingan, seperti itu adik-adik ya. Nah, ini nanti tentunya secara berkas mungkin bisa disampaikan nanti oleh program studi bagaimana berkas ini akan sandingkan ataupun dikumpulkan juga pada saat kalian seminar proposal atau seperti apa. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, ini contohnya laporan progres ketika sudah melakukan pembimbingan tadi, ya kan? Itu ada di tombol ekspor. Nah, mungkin yang untuk Excel-nya nggak perlu ya. Jadi kalau ekspor aja yang mungkin bisa langsung di print, jadi lebih gampang gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini yang pertama tadi akses via desktop, jangan lupa di link Mobi Pelita Nusantara, dan juga nanti saya akan lampirkan panduan aplikasi Mobinya menggunakan YouTube. Jadi mungkin di sini yang masih bergabung dengan kita hanya 51 orang. Kalau nggak salah di sistemnya tercatat 220 orang gitu ya adik-adik ya. Tentunya yang belum bisa bergabung dengan kita nanti bisa kalian share saja linknya nanti, dan PPT-nya ataupun bahan sosialisasi kita nanti akan saya share kepada adik-adik semua supaya bisa di-share ke kawan-kawan yang lain yang masih belum bisa bergabung di pagi hari ini untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, selanjutnya kita juga memberikan akses via mobile apps Android. Nah, jadi ya kalau memang nggak capek bawa laptop, jadi bisa kalian install aja .apk-nya, kemudian nanti bisa kalian install, kemudian langsung kalian isikan menggunakan tombol tambah yang ada di bawahnya. Jadi kita bisa mengaksesnya via desktop yang pertama, kemudian yang kedua kita bisa mengaksesnya via mobile apps Android. Nah, mungkin mohon maaf ya bagi pengguna iOS masih belum bisa gitu ya. Kalau iOS tetap kalian masuk ke web browser dan link ke Mobi-nya juga gitu ya. Kemudian kalau yang pakai Android sudah bisa menginstalnya karena menggunakan ekstensi .apk. Nah, itu jadi mungkin tampilannya secara sederhana bisa kalian lihat di sebelah kanan ini tampilannya, jadi lebih gampang untuk menginputkan monitoring ketika kalian melakukan pembimbingan di setiap minggunya kepada dosen pembimbing. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk instalasinya mungkin hampir sama tadi fungsi-fungsinya. Kalau via mobile
tanda yang username itu tadi yang kuning untuk untuk mengganti sandi baru, kemudian tanda tambah untuk menambahkan riwayat, kemudian di sini ada PDF untuk mencetak laporan progres ataupun histori bimbingan kalian. Nah, itu. Jadi nanti akan saya kasih di sini bisa ya, kalau nggak salah ya. Kalau untuk lampirannya sebentar ya, saya kirimkan dulu. Kalau nggak salah ini bisa kita upload. Nah ini, coba ini di-download saja, diinstal saja. Kalau misalnya nah, nanti dites aja, diinstal di aplikasi Android-nya, kemudian login menggunakan NIM dan password 123. Ini udah muncul ya adik-adik ya di meeting chat. Nah, coba diperhatikan ada aplikasinya kalau untuk diinstal di aplikasi Android ataupun handphone, smartphone. Nah, gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan melalui aplikasi penginputan histori ataupun riwayat pembimbingan ini. Nah, tentunya mudah-mudahan sudah cukup jelas dalam penginputannya tadi. Nanti akan saya share juga di grup ini. Sebentar ya. Ini saya tambahkan lagi. Chat untuk bahannya supaya bisa dibaca dan bisa di share ke kawan-kawan kita yang lain yang masih belum bergabung pada pagi hari ini. Nah, gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang aplikasi Mobi kita ini. Tentunya besar harapan kami adik-adik semuanya dalam melakukan pembimbingan tidak ada kendala apapun dan mungkin supaya pada akhirnya semuanya bisa yang 220 orang tadi ataupun ada beberapa lagi yang belum melakukan pengajuan judul bisa lulus tepat waktu dan bisa sama-sama wisuda di tahun 2023. Nah, ya, gitu ya. Nah, itu saja mungkin untuk saya kembalikan ke Pak Jijon, mana tahu kira-kira adik-adik kita ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Saya kembalikan, Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Adli yang sudah memaparkan materi sosialisasi monitoring bimbingan, gitu ya. Jadi sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan Pak Adli tadi. Saya rasa tidak ada yang sulit dalam hal pengisian, kan gitu ya. Karena cukup simpel-simpel dan kebetulan kita sudah menjalani proses pembimbingan, jadi tidak ada yang sulit. Namun kalau ada pun yang masih mau bertanya, maka inilah waktunya kepada kita yang ingin berdiskusi, baik bertanya, mengasih saran atau apapun gitu ya. Oke, untuk itu langsung aja kita berikan waktu kepada mahasiswa kami untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Boleh secara langsung, boleh juga kalau mungkin malu-malu gitu ya, boleh melalui kolom chat juga boleh. Dan sekaligus juga sembari ada yang mau kita tanya silakan. Dan juga di bagian di kolom chat sudah dibagikan itu absensi. Bagi kita boleh mengisikan absensinya sambil ada yang bertanya silakan ditanya. Oke, silakan kepada kita ada yang mau bertanya. Sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Adli atau memang tidak ada masalah? Silahkan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silahkan Hari Rosan. Pak, nama saya kan tadi di aplikasi Mobinya udah saya cek namanya salah, Pak, hurufnya.
Terus mau diubah nggak bisa. Sama di SK pun ada salah nama, Pak. Penulisannya itu nggak masalah ya, Pak? Oke, jika ada penulisan salah, terutama untuk nama atau NIM atau judul skripsi, itu boleh langsung ajukan perubahan judul ya, biar nanti sekaligus juga digantikan semuanya. Itu dia ya, Hari ya. Hari Oh, iya. apa? Nanti Prodi apa? Prodi apa? teknologi informasi, Pak. Oh, berarti Pak Fahmi ya. Iya. Oke, silakan nanti ajukan perubahan judul ke Pak Fahmi, sekaligus perbaikan nama juga ya. Iya, baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah dicobakan buka aplikasinya? Oke, sembari menunggu kawan kita yang bertanya, menambahkan yang disampaikan Pak Adri tadi ya. Kebetulan kan kita sudah menjalani skripsi nih. Mungkin ada yang sudah bab 1, bahkan sudah ada yang bab 2, bahkan ada yang terdengar kabar sudah ada yang mulai bab 3 gitu ya. Berarti nanti selesai libur tahun baru, Natal tahun baru, kayaknya langsung mendaftar sempro ini kayaknya gitu ya. Udah nggak sabar ini kayaknya mau tamat tahun depan cepat-cepat kan gitu ya. Nah, bagi kita yang sudah menjalani pembimbingan, silakan riwayat pembimbingan kita itu nanti kita tuangkan gitu ya. Mungkin rata-rata kita kan menjalin komunikasi yang baik dengan pembimbingnya ya melalui via WA, itulah dibuat sebagai bahannya. Gitu ya. Tanggal berapa kita chatting dosennya gitu ya kan. Oke, itu juga proses pembimbingan. Pokoknya metode pembimbingan yang diberikan ini adalah bisa tatap muka, bisa juga via WA, bisa juga via video call juga bisa semuanya. Silahkan dibuatkan aja. Ya, yang pasti jangan nanti sampai ada pertanyaan dari kami, gitu ya. Misalkan nih saya tanya nih, siapa yang Bu Puji Rahayu, gitu ya kan? Ibu tidak pernah melakukan pembimbingan. Oh, aku selalu bimbingan loh Pak, gitu ya. Maka kami melihatnya dari aplikasi Mobi ini, gitu dia. Jadi artinya riwayat proses pembimbingan kalian itu bahannya bisa kami perhatikan itu hanya dari aplikasi. Jadi apapun yang kamu lakukan pembimbingan dengan dosen pembimbing sebaiknya dituangkan di aplikasi ini agar kami tahu bahwa kalian ini sedang bimbingan atau tidak gitu dia. Ya. Jadi nanti kalau ada Kaprodi atau sekretaris Prodi Bu Peti atau Bu Wira ya atau saya atau Bu Christine atau Pak Amran dan Pak Fahmi menghubungi kalian, kemungkinan besar cuma 2 gendangnya. Satu masalah skripsi, ya satu lagi mungkin yang lain gitu ya. Pokoknya kalau dihubungi kamu berarti skripsimu sedang masalah lagi. Itu dia. Ya, jadi hanya itu. Kecuali kalau kamu yang menghubungi, berarti kalau kamu menghubungi berarti berdiskusi kita. Tapi kalau tiba-tiba saya menghubungi, selamat pagi Bu Puji Rahayu, gitu ya kan? Gimana skripsinya? Oh berarti sudah masalah itu berarti skripsi ini gitu dia. Oke, jadi janganlah sampai kami menghubungi kita semua gitu ya. Kita pastikan bahwa kami cukup melihat aktivitas skripsi kalian itu hanya dari aplikasi ini, seperti itu dia kira-kira. Ya, jadi supaya jangan apa ya, karena tahun lalu itu kan ada mahasiswa ini sampai emosi gitu dia, sampai diblokir nomor kaprodinya gitu, karena selalu menghubungi. Sibuk kali pun ibu soal skripsi saya gitu ya, gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itulah gitu dia, ya. Itu karena sayangnya ya kami gitu. Kita berharap bahwa target kita ada 249 orang yang akan wisuda tahun depan. Jadi target kami Kaprodi, semua mahasiswa kami ini diwisuda tepat pada waktunya. Gitu ya. Jadi bagaimana kami bisa memantau itu bisa kami pantau hanya melalui aplikasi ini. Kalau kami hubungi satu persatu, apalah daya kami bisa menghubungi kita satu-satu, pasti ada yang terlewatkan. Gitu ya. Apalagi kita pasti marah nih kalau sempat tiap hari. Gimana skripsi skripsimu Rizka gitu ya. Besok udah kayak mana Rizka? Besok kemana Rizka? Kan palak juga kalian kan gitu ya. Kalau tiap hari selalu ada WA, gimana skripsi aja gitu ya. Kan gitu ya. Maka untuk itu segala aktivitas kita silakan nanti kita masukkan dan inputkan di aplikasi itu. Oke. Itulah dia kedepannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dalam hal pengisian? Sudah dicoba? Sudah ada yang mencoba? Baik Pak Jijon, mungkin ada pertanyaan via Japri ini. Oke, silakan. Kita. Inputan untuk riwayat kan sudah tersistem gitu ya Pak ya. Apakah perlu di-print lagi lembar kendali bimbingan yang ada di lampiran skripsi? Nah, itu gimana Pak Jijon? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Yang pertama adalah yang dilampirkan di proposal skripsi nanti untuk seminar proposal hanya lembar kendali. Khusus untuk aplikasi ini tidak perlu di-print. Oke,
Ini tidak untuk di print dan ini tidak ada batasan. Mau berapa kali pun kalian isi nggak ada batasan. Mau cuma 2 kali, mau cuma 3 kali, mau cuma 4 kali gitu ya. Atau bahkan seperti tadi ya kalian isi hanya mungkin hanya judul bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 baru UMH. Udah itu pun sudah bisa gitu dia. Jadi tidak ada batasan dan satu lagi ini monitoring ini tidak boleh di print bisa sebagai bukti gitu ya, dan tidak di print pun tidak masalah. Yang pasti nanti lembar kendali tetap harus dibuatkan. Jadi yang dilampirkan nanti di apa? Di seminar proposal sebagai bahan skripsi kita dan juga UMA nanti beserta juga dengan jilitan itu hanya lembar kendali. Jadi yang wajib diisi hanya lembar kendali, sedangkan aplikasi ini adalah aktivitas kalian selama bimbingan. Itu dia ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Adli tadi, kalau kita nanti mau mendaftar Sempro, maka lembar kendali kita itu harus minimal 8 kali bimbingan. Itu terisi. Itu dia ya. Jadi nanti diperhatikan lembar kendali itu wajib diisi dan wajib dilampirkan ketika mendaftar Sempro. Sementara aplikasi ini hanya sebagai pembanding dari Kaprodi dengan mahasiswa apakah sedang menjalani skripsi atau tidak. Jadi kalau nanti kami bertanya misalkan apakah kamu sedang bimbingan gitu ya kan, maka cukup nanti dengan melihat aplikasi ini. Gitu ya. Seperti itu dia kira-kira Pak Adli. Atau ada ditambahkan Pak Amran atau Bu Christine? Nah, ada lagi nih Pak. Jadi mungkin mewakili aja lah ini ya, yang lain mahasiswa kami. Ya, mungkin ada pertanyaan silakan ya. Ini ada juga lagi yang japri. Pak, bagaimana kalau kita sudah janjian ke dosennya, kayak gitu ya, atau melakukan pembimbingan di luar kampus? Itu bagaimana? Apa yang kami inputkan? Nah, apa itu? Gimana itu Pak Jijon? Oke, baik. Yang pertama pertanyaannya seperti itu ya. Bagaimana kalau misalnya nih, contoh Bu Puji Rahayu sudah mencek dosen pembimbingnya. Selamat pagi Pak, apakah saya bisa bimbingan hari ini? Gitu ya kan? Maka si dosennya mengatakan, oke bisa. Di mana bisa saya jumpai Bapak? Gitu ya kan? Atau Ibu? Gitu ya. Oke, nanti kita jumpa di kampus Pakam jam 3 ya. Gitu. Seperti itu dia. Maka silahkan nanti menunggu waktu. Namun pada saat jam yang sudah ditentukan ini, apakah dosennya tidak ada atau mahasiswanya berhalangan, maka itu tetap dibuatkan. Itu dia ya, dibuatkan nanti di situ bahwa aktivitasnya apa? Sudah berjanji melakukan bimbingan jam sekian. Ternyata dosen pembimbingnya tidak hadir, tidak datang. Ya, kasih tahu alasannya. Apakah alasannya mungkin si dosen sedang ada kegiatan, si dosen sedang melakukan pengajaran, atau si dosen sedang ada undangan, atau dosennya tidak memberitahu informasi gitu, seperti itu dia ya. Jadi kalau kita sudah membuat janji namun ada masalah di janji itu, silakan juga dibuat di proses pembimbingan. Kemudian masalah lokasi, ingat ya lokasinya seperti yang sudah disampaikan bahwa proses pembimbingan hanya bisa dilakukan kalau secara tatap muka hanya di kampus Medan atau kampus Pakam. Namun, ya ini kembali kepada mahasiswanya, ini saya ingatkan bahwa ketika nanti ada dosen mengatakan bahwa jumpai saya di rumah, maka boleh aja kita sampaikan bahwa Pak, kan sudah ada aturan bahwa bimbingan itu harus di kampus Medan. Saya tidak bisa, kamu mau datang apa enggak? Gitu dia kata dosennya, mana tahu ya. Ya kalau kamu bersedia datang silahkan, tapi nanti pada saat di monitoring itu sampaikan di situ bahwa proses pembimbingan secara tatap muka dilakukan di rumah dosen, gitu dia. Silakan. Itu tidak ada yang menjadi salah, itu hanya monitoring kami sehingga nanti untuk tahun depan bisa kami evaluasi ternyata masih ada proses pembimbingan di luar kampus seperti itu dia kira-kira. Ya, jadi nanti boleh aja disampaikan kepada dosennya bahwa Pak, dosen sesuai dengan aturan hanya bimbingan di kampus Medan atau Pakam. Namun kalau masih bersikeras dosennya dilakukan di rumah, ya silahkan saja kalau kamu bisa. Namun pada saat monitoringnya di aplikasinya disampaikan bahwa proses pembimbingan dilakukan di rumah dosen atau di mana di tempat kerja dosennya. Kan dosen kita kan tidak hanya di Penusa kerja, bisa aja sebagai guru di sekolah disuruh datang ke sekolah, gitu ya. Nah sampaikan aja nanti di monitoring itu bahwa proses pembimbingan dilakukan di sekolah ini, itu dia. Seperti itu kira-kira Pak Adli. Pak, baik Pak, sudah cukup jelas. Jadi nggak boleh nih berarti bimbingan di tempat kopi berarti Pak ya? Nggak boleh Pak. Nah, jadi kita hanya lakukan di kampus. Nah ini untuk menghindari mahasiswanya jangan sampai keletihan lah gitu ya.
Karena kadang-kadang dosen ini kan jam terbangnya luar biasa ini. Kan gitu ya, kadang terbang ke sana, terbang ke sini. Nanti mahasiswanya nggak sanggup terbang kan gitu ya. Jatuh di tengah jalan pula nanti Pak, gitu kira-kira. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang menambahkan pertanyaannya? Kayaknya sudah cukup jelas sekali nih kayaknya ya Pak. Jadi terwakilkan semua dari pertanyaan yang menjadi Bapak itu ya. Belum tentu nih Pak, mungkin banyak yang belum makan pagi ini juga. Makanya belum ada yang mau bertanya ini. Oke, namun untuk menambahkan satu lagi ya, gitu ya, jangan tidak ada yang tidak mengisi aplikasi ini, kan gitu ya. Jadi semua diisikan gitu ya. Pak, boleh nggak saya isikan tiap hari atau boleh nggak saya isi 1 hari 3 kali? Silakan aja gitu dia. Ya, boleh nggak hanya chatting-chatting aja dari dosen dibuat di dalam monitor itu? Silahkan gitu dia. Yang penting apa bentuk aktivitas kalian dengan dosen pembimbing, silahkan dituangkan dalam aplikasi monitoring bimbingan ini gitu dia. Ya, kan bisa aja kan gitu ya kita bahwa kalian diskusi hanya via WA gitu dia. Sampaikan saja gitu ya. Bahwa bentuk diskusinya apa ya, atau misalnya di situ aktivitas bimbingannya apa ya. Diskusi seputar bab 1 mengenai latar belakang masalah yang dibahas ini. Waktunya silakan aja buat chatting itu gitu ya. Itu lebih akurat jamnya kan. Boleh nggak misalnya apanya Pak? Proses bimbingannya hanya 5 menit, nggak masalah gitu dia. 1 menit pun nggak masalah gitu dia. Karena nilai daripada bimbingan itu bukan masalah waktunya gitu dia. Tapi kamunya lah gitu ya. Ternyata kamu setiap bimbingan hanya 1 menit, tapi bisa selesai tepat waktu kan jauh lebih efektif gitu ya. Daripada bimbingan 24 jam gitu ya kan. Nanya terus gitu ya. Tapi bab 1 pun tak selesai-selesai gitu dia. Tapi nanya terus gitu dia. Ya kan? Nanti dosenmu yang darah tinggian gitu dia. Lebih bagus nanyanya awet gitu ya kan. Skripsinya selesai dengan tepat waktu. Ya. Oke, ada lagi yang menambahkan atau ada yang lagi mau bertanya? Oke, mumpung di sini juga hadir sekaligus juga hati-hati ya. Ini juga kejadian untuk ya di tahun yang lalu gitu ya. Selalulah membackup data skripsi kalian ya. Ya, jadi jangan sampai sekarang ini sudah semester 7 tapi tidak punya flash disk. Kan gitu ya kan? Nah, itu untuk skripsi ini silakan diperbaiki karena tahun lalu kita kan nggak tahu ya namanya apa kejadian kita nggak tahu. Bisa aja laptop kita rusak, bisa aja laptop kita jatuh, bisa aja laptop kita dimaling, kan gitu ya kan? Nah, kita kan nggak tahu. Jadi untuk itu semua data kita wajib di backup. Pastikan di setiap apa selesai kita melakukan penginputan atau pengeditan, simpan nanti di flash disk. Besok lagi update lagi seperti itu dia ya. Supaya jangan kejadian tahun lalu ada dia kenapa kamu lama kali skripsi, laptop saya hilang gitu dia. Hilang laptop, hilang semua data. Ulangi dari nol sudah malas kan gitu dia. Ya. Nah, kalaupun tidak disimpan di laptop, sekarang kan di WA juga bisa disimpan dokumen gitu ya, atau di handphone. Tapi kan handphone juga barang bisa juga hilang gitu dia. Jadi silahkan diantisipasi. Jadi boleh aja disimpan di email, ya simpan di Google Drive-nya gitu dia. Ya, yang pasti cari alternatif yang lain supaya semua dokumen kita tersimpan dengan baik. Gitu dia. Ya, oke. Ada lagi yang menambahkan? Atau ada lagi yang masih bertanya? Sudah cukup jelas? Ada orang di sini? Sudah Pak. Jelas, Pak. Jelas Ya. Pak. Oke. Nah, kalau sudah cukup jelas, saya rasa Pak Adli sudah cukup Pak Adli, tidak lagi bertanya. Berarti kita lihat dalam seminggu ini kalau aktivitas mobil kita ini berjalan dengan baik, berarti apa yang Pak Adli jelaskan sudah cukup mantap diterima oleh mahasiswa kita semuanya. Oke, silakan Pak Adli kalau ada yang mau disampaikan sebagai penutup. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin jika nanti ada pertanyaan ataupun perlu bantuan, mungkin akan kami kirimkan grup WhatsApp untuk desk. Kalau misalnya nanti ada data-data ataupun judul skripsi tugas akhir kalian yang ada salah ataupun perubahan gitu adik-adik ya. Jadi tentunya mungkin ada beberapa dari dosen-dosen kita yang memang masih melakukan perbaikan judul. Nah, jadi itu tidak masalah. Nanti ketika sudah melakukan perubahan judul, bisa kita update nanti judul skripsi kalian di aplikasi monitoring bimbingan itu. Nanti bisa kalian masuk aja ke sini ya, adik-adik ya. Saya kirimkan grup grup helpdesk
untuk Modi. Nanti bisa kalian nanti kalau misalnya tidak tahu lupa password ataupun ada data yang perlu diubah gitu ya, bisa kalian join ke grup kita dan di situ nanti bisa kalian informasikan apa yang perlu diupdate dan apa yang perlu diubah. Mungkin itu saja. Terima kasih adik-adik semuanya sudah bergabung pada sore hari ini. Jadi kalau misalnya tadi sudah saya share bahwa aplikasi dan materinya, jangan lupa di-share ke kawan-kawan kita yang lain yang mungkin masih sedang dalam kerja ataupun tidak bisa mengikuti Zoom pada acara kita ini. Mungkin itu saja, Pak Gijon, saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak Adli. Terima kasih buat penyampaian materi kita hari ini. Terima kasih buat penjelasan yang disampaikan oleh Pak Adli. Mudah-mudahan yang disampaikan Pak Adli itu bisa dipahami oleh mahasiswa kami semuanya. Sehingga kalau nanti pun pada prosesnya ada kendala atau ada masalah, seperti yang disampaikan Pak Adli tadi, silakan dihubungi atau masuk ke dalam grup itu, gitu ya. Oke, kembali kami ingatkan lagi bagi kita yang belum mengisikan absensi, silakan diisikan absensinya tadi, agar kami bisa tahu sudah seberapa persen yang mengikuti kegiatan ini, sehingga bisa kami tahu bahwa aplikasi ini nanti pada prosesnya bisa berjalan dengan baik. Oke, baik, itulah dia kira-kira acara kita pada siang hari ini, karena waktu kita juga sudah menunjukkan jam 12 lewat, gitu ya, berarti sudah berakhir juga acara kita ini. Oke, nah sebelum